Baik, perkenalkan nama saya Roland Bahtera Abiono R dengan NIM 0512111597. Saya mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas satu dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Adapun penjelasan soal terkait tugas satu di sini yaitu pertama tugas praktik ini memiliki tiga indikator untuk menilai hasil belajar siswa yaitu yang pertama mahasiswa dapat merancang struktur HTML yang semantik dan valid. Yang kedua untuk mengelola gaya antarmuka menggunakan CSS. Yang ketiga menggunakan JavaScript untuk manipulasi DOM, validasi error, manipulasi data tabel, dan interaksi user interface sesuai dengan kreativitas masing-masing seperti pop-up, modal box, dan alert box. Nah, di sini ada petunjuk pengerjaan dan poin untuk setiap video penjelasan. Jadi ada struktur HTML, desain CSS, JavaScript DOM, validasi formatting alert, modularitas file dan struktur file, kreativitas tambahan, penjelasan dan dari video ini. Dan di sini telah dilampirkan data JS dan juga em, gambar yang mendukung pengerjaan tugas Sita ini, ya, pemesanan aplikasi pemesanan bahan ajar Sita ini. Sehingga data JS-nya ini akan menjadi database awal yang akan menyimpan seluruh data sehingga kita bisa mencoba runningkan programnya seperti apa, seperti ini. Oke. Saya langsung coba jalankan dulu yang indeksnya, tapi saya lihat juga dulu yang JS-nya, data JS-nya. Di sini saya akan coba nama NIM ini aja. Rina Wulandari yang pertama untuk input NIM-nya, untuk input NIM-nya. Oke, Rina Wulandari dan rinaut.ac.id ini maksudnya. Rina 123. Nah, di sini itu di dalam data JS ini ada banyak user ya yang dimasukkan. Yang pertama user ID 1 atas nama Wulandari, Agus Priyono, Siti Marlina, Doni Setiawan, admin Sita. Nah, admin Sita ini kita juga akan coba masuk melalui email admin Sita. Nanti kita lihat ketika program ini di running. Sorry, di admin 123. Oke, agar program bisa running. Untuk yang trackingnya ini. Data tracking semuanya ada tersimpan di sini. Oke, baik. Kita coba ke indeks, baru kita jalankan programnya. 5. Ya, ini contoh programnya. Ya. Selamat datang ke akun Sita. Di sini saya akan masukkan email yang ada dalam data JS yang pertama. Ini saya contohkan. Emailnya Rina OP, Rina 123. Rina 123. Selamat datang, ini pop-up-nya Rina Wulandari PPJUT. Oke. Setelah oke masuk ke dalam, di sini ada tampilan menu, di sini ada dashboardnya, ada beranda, informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, dan juga logout. Saya coba logout lagi. Apa muncul pop-up? Halaman ini mengatakan yakin ingin keluar dari Sita. Saya klik OK. Anda telah berhasil logout dan kembali ke menu form login awal. Lalu saya mau masuk sebagai admin UT. Di sini saya masukkan sebagai admin. Passwordnya admin 123. 123. Saya masuk. Selamat datang admin Sita administrator. Oke.
langsung kembali seperti ini. Nah, di sini ada form berandanya, sistem informasi, tiras, dan transaksi bahan ajar. Selamat datang di portal Sita Universitas Terbuka. Gunakan menu di samping untuk mengolah bahan ajar, tracking pengiriman, dan laporan distribusi. Nah, saya akan mau melihat informasi bahan ajar. Nah, ini foto yang gambar yang sudah terlampir dalam tugas, diberikan penjelasan terkait informasi stok bahan ajarnya. Di sini ada saya menambahkan kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis barang, edisi, jumlah stok dan tag filenya ya. Dia bisa tag file juga ke dalam dan untuk menambah. Lengkapi semua input sebelum menambah data ini halaman pop-up-nya. Lalu, saya kembali lagi, saya mau tracking pengiriman. Nah, di sini adalah halaman tracking pengiriman. Di dalam data JS tadi, ini adalah kode DO-nya, direct ordernya. Saya akan masukkan nomornya ke sini dan lakukan pencarian. Nah, di sini pencarian tersebut mengatakan bahwa yang memesan adalah Rina Wulandari, nama status dalam perjalanan ekspedisi JNT, tanggal, nomor, ya, dan penerimanya di mana, trackingnya ada. Ya, jadi bisa menampilkan dengan jelas strukturnya. Nah, untuk yang laporan di sini tersedia laporan terkait progres DO dan bahan ajar ya terkait yang ada di dalam data JS-nya tadi. Ya, di sini ada rekap stoknya juga yang sudah diinputkan ke dalam pengantar ilmu komunikasi. Jadi data yang ada di dalam ini semuanya sudah ada di dalam data JS yang tadi ini di dalam sini ya. eh, di dalam data JS ini. Ya, di dalam sini semua. Jadi tinggal saya inputkan gambar-gambar yang aja yang ada di dalamnya. Dan setelah itu kita bisa lihat eh, trackingnya sudah, informasi bahan ajar menu dashboardnya udah, dan untuk nama-nama barang juga tertampil di sini. Dan data laporannya sudah ada, dan di sini saya bisa logout kembali. Apakah ingin keluar? Ya, telah berhasil logout. Dan setelah itu saya akan menjelaskan struktur-strukturnya. Di sini ada struktur HTML halaman login. Ya, yang ini. Ya, jadi di sini ada struktur HTML, struktur modal pop-up yang tadi sesuai dengan permintaan tugas. Lalu juga di sini bisa kita lihat di baris yang ke-63 sampai dengan 67, 71. Di situ ada beberapa instruksi ya ketika eh, terjadi lupa password ya. Jadi ada beberapa instruksi ketika kita eh, salah melakukan input password ya. Jadi ada muncul pesan, silakan hubungin admin untuk reset password Anda. Dan juga di dalam baris yang ke-54 ini, di sini sampai 60 ini eh, kita tidak akan salah lagi dalam melakukan input karena datanya sebenarnya sudah ada semua di dalam data JS ini yang terlampir di dalam tugas tadi. Dan di sini juga di baris yang ke-74 sampai 75 di sini ini memungkinkan data awal dan konfigurasinya. Jadi ada file utama yang menjalankan logikanya, menerima data dari form login tadi ya saat kita lupa dan kita akan menampilkan saat diklik dan ada logika pendaftaran juga mengambil data dari modal daftar dan memprosesnya, menyimpan ke local storage dan mengirim ke server. Dan untuk struktur HTML di sini dia ada form login, input email, input lupa paspor, password, link lupa, tombol masuk dan daftar semuanya ada di eh, data ini ya, di baris ini. Baris ke-21 sampai dengan baris ke-40. Dan untuk ke menu dashboard, ya menu dashboard di sini itu ada beberapa menu yang diminta. Ya, ini struktur HTML awal dan untuk baris yang pertama di sini akan mendeklarasikan ya
jenis dokumen, dan memastikan browser merender halaman sesuai dengan HTML5. Dan untuk baris yang ketiga sampai dengan baris yang ke-11, yang ini, dari head sampai baris yang ke-13 ini, ya, yang ini berisi metadata dan link ke sumber data eksternalnya, CSS dan font. Ya, makanya tadi kita bisa lihat ada warnanya kuning, ada juga data jenis penulisannya dan lain sebagainya itu di CSS-nya, dan di baris yang ketiga sampai 11 tadi. Dan di baris yang keenam ini ada tulisan title-nya yaitu Sita ya. Sita dashboard-nya di situ. Dan di baris ke-12 sampai di baris yang ke-65 ini itu itu berisi semua konten yang akan dilihat sama penggunanya. Ya, jadi memungkinkan styling khusus ya. Dan di baris ke-14 sampai yang ke-26 ini ada elemen navigasi di sisi kirinya tadi. Ada menu-menu yang kita pasang seperti menu tracking, eh, informasi bahan ajar dan lain sebagainya. Dan dia di 30 di sini ini main kontennya. Jadi selamat datang, dia ada berada di tengah-tengah dengan logo Sita yang ada di tengah-tengah itu. Dan untuk yang di baris ke-33 sampai dengan 42, yang ini ya. Nah, ini selamat datang, ini yang ditampilkan tadi di websitenya, di tengah-tengah websitenya. Dan untuk komponen eksternalnya CSS dan font ini ada di baris ke-7, baris ke-8, 9, dan 10. Yang ini ya kontennya. Untuk CSS-nya dan juga untuk eh, fungsi navigasi barnya, dia di sini ada dashboard HTML, stok HTML, tracking HTML, laporan HTML ya, di sama logout, dan itu ada di baris ke-18 sampai 25. Ini navigasinya ya semua. Jadi ini yang ada di eh, halaman beranda tadi, informasinya informasi bahan ajar apa, tracking apa, laporan, dan menu logout. Dan untuk di JavaScript-nya ini di 45 baris ke-45 ini ada script JavaScript ya sampai ke 63 dia di sini ya. Di sini menjelaskan pengambilan data user melalui storage, browser, dan memparsingnya dari data JSON menjadi objek JavaScript. Untuk yang baris ke-50 sampai dengan 53, dia di sini tidak boleh kosong, maka akan muncul peringatan, silakan login terlebih dahulu. Dan untuk yang ke-55 sampai 61 di sini akan ada muncul menentukan waktu, selamat siang atau selamat malam, pagi, ini berdasarkan jam saat ini ya. Dan akan terbaharui melalui konten elemen dengan headingnya ID greeting dengan menampilkan nama pengguna, peran pengguna, dan lokasi penggunanya di mana. Ini untuk yang dashboard HTML. Nah, untuk yang stok ini sendiri ya, di sini eh, hampir sama juga karena di sini kita akan menjelaskan fungsi JavaScript-nya ada di baris yang ke-55. Di sini ini dia 54. Di sini ada tabel bahan ajar, cover, dan previewnya ya. Untuk menampilkan pratinjau gambarnya di sini tadi covering filenya tabel bahan ajarnya. Sehingga kita di baris ke-60 sampai 72 ini akan mendeteksi saat pengguna memilih gambar itu untuk membuat objeknya. Dan di baris ke-74 sampai 78, dia akan menampilkan data awal dari data bahan ajar, seperti kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis barang, edisi, sama stoknya. Ya. Dan juga di baris yang ke-90 sampai dengan di baris yang ke-122, di sini ini kita diberikan kesempatan untuk melakukan input. Ya, di baris ke-90 ini mengaitkan fungsi ke event klik. Jadi tadi pada saat kita klik menambah muncul pop up untuk menentukan lokasi di mana file itu berada sehingga kita bisa
mengambil nilainya ya, mengambil apa-apa aja yang kita mau upload. Nah, di 105 sampai yang ini menu stringnya dia akan menggunakan data baru yang diambil menambahkan baris baru ke tabel secara langsung. Dan di baris ke-19 sampai 22 ini dia mengosongkan input dan formnya. Ya, dan untuk data tracking sendiri, ya di sini ada data tracking. Nah, untuk yang data tracking ini dia akan meminta kita untuk memasukkan nomor direct ordernya. Tadi nomor direct ordernya di sini yang ada di dalam data JS ini adalah satu. Jadi kita diberikan masukan datanya dan dia akan melakukan inisiasi terlebih dahulu ke halaman ini tadi datanya, lalu melakukan pencarian di halaman 47. Di sini dia akan melakukan pencarian yaitu nomor DO-nya. Ketika dia dapat atau tidak dapat dia akan memberikan peringatan ya. Nah, di sini ada nama penerima, status penerima, ekspedisi menurut data yang sudah kita inputkan di dalam data JS-nya ini ya. Dan dia akan memvalidasi di nomor 50 line 53 sampai dengan yang ke 58. Nah, untuk mencari data dan validasi DO-nya itu di sini. Ya, jika tidak ada, dia tidak akan tampilkan. Jika ada, dia akan menampilkan dan akan menampilkan dan menghitung progres barisnya juga di sini di 67 sampai 71. Contohnya dia masih dalam perjalanan, maka di mana timelinenya akan keterangannya ada di mana-mana seperti itu. Dan untuk yang laporan, di laporan ini dia akan memberikan kepada kita hasil pencarian kita. Ya, monitoringnya ada di mana, terus rekap bahan ajarnya, lalu navigasi apa yang bisa kita gunakan, dan kita bisa melihat progresnya, data ordernya, dari nama, status ekspedisi, tanggal kirim, rekap bahan ajarnya di data ini. Dan untuk yang di login sendiri, yang di sini tadi, dia sudah akan kita masukkan nama sama dengan passwordnya ya, sehingga ketika lupa password atau apapun itu bisa muncul peringatan. Jadi kita bisa run sekali lagi. Ini dia. Saya masukkan admin ut at apa tadi itu ya, saya lupa. Admin at ut.ac.id. Admin at ut.ac.id. Password. Ini saya coba kasih salah ya. Admin 12. Nah, ini ada muncul pop-up email atau password salah. Silakan periksa kembali. Oh, ternyata memang salah. Kalau saya lupa password, silakan hubungin admin untuk reset password Anda. Nah, dan untuk yang belum punya akun atau daftar akan muncul email baru, password baru atau apa. Ya, jadi kita bisa inputkan. Contohnya Roland gmail.com. Passwordnya Roland 123. Akun berhasil dibuat sebagai simulasi email roland@gmail.com. Oke, apakah saya bisa masuk? Terisa kembali password salah ya. Karena apa dia tidak bisa? Karena tadi di data JS-nya nama saya belum dimasukkan. Jadi data JS itulah yang menjadi acuan datanya untuk pengerjaan program ini sehingga kita hanya bisa melakukan simulasi saja. Dan saya akan kembalikan ke rina@ut.ac.id. Di sini Rina 123. Selamat datang.
Ini yang tadi muncul sistem informasi tiras dan transaksi bahan ajar. Oke, beranda akan halaman awalnya informasi bahan ajar seperti ini. Kode lokasinya MSIM UPJ UPJ 1 UPJ 01. Kode barangnya MSIM 4423. Nama barangnya buku Pancasila. Sila jenis barangnya BNP edisi 1, jumlah stoknya ini bisa satu, bisa tambah, bisa kurang. File saya coba contohkan ya di Calendly mungkin ya. Ya, saya coba yang ini. Saya coba tembak. Data stok baru berhasil ditambahkan. Nah, seperti ini ya. Dia muncul data stok baru yang akan ditambahkan. Lalu kita ke tracking bahan ajar. Untuk yang tracking bahan ajar di sini coba saya masukkan 26543. Apakah dia bisa? Ternyata nomor DO tidak ditemukan, muncul pop-up. Nah, ketika DO-nya tidak bisa DO-nya saya masukkan dengan DO yang benar akan muncul program. Nah, seperti ini trackingnya. Dan di sini ada laporan monitoring DO dengan rekap bahan ajarnya. Oke, jadi kita tinggal bisa logout, keluar dari situ. Oke, kebetulan berhasil. Oke, jadi ini yang tugas satu yang bisa saya kerjakan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam pengerjaan. Terima kasih kepada eh, dosen yang sudah mendampingi di setiap aktivitas dalam pengerjaan tugas ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak.